Halo Sobat Akurat, ketemu lagi dengan saya Riki. Di materi kali ini saya ingin simulasikan bagaimana penginputan retur barang di Akurat Online. Baik, pertama-tama kita mulai pembelian, langsung dari fitur pembelian, lalu kita buat PO atau pesanan pembelian. Di sini kita masukkan, saya sudah input sebelumnya toko makanan laris. Lalu saya sudah siapkan untuk itemnya bolu pisang. Kita buatkan PO 10 dengan harga 200. Oke, setelah itu kita lanjut, lalu kita simpan. Baik, setelah kita membuatkan PO, lalu kita masuk ke penerimaan barang. Kita masukkan di sini toko makanan laris dengan nomor 5 receive item strip 001. Lalu kita ambil dari pesanan yang tadi dengan nomor PO 002. Oke, setelah itu kita lanjut, lalu kita masukkan keterangannya. Keterangannya di sini kita masukkan penerimaan barang bolu pisang 10 piece. Baik, setelah itu kita simpan. Lalu kita cek listnya udah masuk. Untuk receive item 001 dari toko makanan laris kita sudah terima. Baik, untuk selanjutnya bagaimana untuk cara mereturnya pada saat kita terima barang. Baik, untuk selanjutnya kita masuk lagi ke fitur pembelian, lalu kita masuk ke retur pembelian. Setelah itu kita masukkan nama pemasoknya, di sini toko makanan laris. Lalu kita retur dari penerimaan. Kita cari untuk penerimaan yang tadi RI001, lalu kita ambil. Setelah itu kita klik, di sini kita retur 1. Kita retur 1, setelah itu kita lanjut. Setelah kita masukkan di sini kita kasih keterangan retur barang bolu pisang 1. Oke, setelah itu kita simpan. Lalu kita masuk untuk melihat laporannya, daftar laporan. Setelah itu kita masuk ke persediaan. Lalu nilai rincian persediaan kita buka dulu. Di sini masukkan bolu. Oke, dari sini sudah masuk penerimaan 10. Lalu kita buka lagi daftar laporan, kartu stok persediaan, kita masukkan lagi bolu. Nah, di sini sudah masuk dengan kuantitas masuk 10 dan retur keluar 1. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kita retur barang pada saat kita sudah terima invoice. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembelian juga, lalu kita ke faktur pembelian. Kita lanjutkan transaksi yang tadi, kita masukkan toko makanan laris, lalu nomor faktur invoice-nya, invoice strip 001. Kita ambil dari penerimaan barang yang tadi. Di sini dengan kuantitas 9, kita lanjut. Lalu kita kasih keterangan. Di sini kita buat invoice barang bolu pisang 9 piece.
Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu kita coba masuk ke laporan, lalu kita masuk ke laporan hutang. Di sini ada faktur belum lunas. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita sudah melakukan PI dengan 001 di 18 Januari dengan total 1.800. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan retur pembelian dari invoice yang tadi. Kita masuk lagi ke retur pembelian, lalu kita pilih pemasok, toko makanan laris. Nah, kita di sini pilih dari faktur. Oke, kita ambil dari PI 001, lalu kita ambil. Oke, setelah itu kita klik, lalu kita retur di sini 1. Oke, setelah itu kita lanjut, lalu dikasih keterangan retur barang pisang 1 karena rusak. Oke, setelah itu kita simpan. Lalu kita lihat lagi pergerakan laporan kartu stoknya, kita refresh. Nah, di sini kita sudah masuk ya untuk retur 1 sisa 9 dan satu lagi 1 sisa 8. Untuk saat ini stok kita ada 8 bolu pisang. Baik, untuk selanjutnya kita simulasikan bagaimana cara pencatatan setelah kita bayar, lalu kita retur kembali. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan transaksi yang tadi, masuk ke fitur pembelian, lalu masuk ke pembayaran pembelian. Di sini kita masukkan toko makanan laris dari kas kecil, lalu kita ambil dari invoice yang tadi. Oke, setelah itu kita klik, lalu kita kasih keterangan di sini bayaran bolu pisang 8 piece. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, lalu kita lihat lagi untuk laporannya di laporan faktur belum lunas, kita refresh. Nah, di sini sudah kosong karena kita sudah bayar. Oke, terus selanjutnya kita lihat nilai persediaannya. Nah, di sini sudah ada untuk laporan-laporan total akhirnya 1.600. Baik. Nah, setelah itu bagaimana kalau misalkan ada setelah kita bayar lalu kita ingin retur kembali? Baik. Untuk itu kita masuk lagi ke fitur pembelian, lalu kita masuk ke retur pembelian. Oh, oke, maaf, untuk retur tanpa faktur kita mulai dari awal. Di sini dari mulai fitur pembelian, retur pembelian, lalu kita masukkan lagi di sini toko makanan laris. Nah, di sini pilih tanpa faktur, lalu di sini kita pilih bolu pisang. Totalnya ada berapa? Contoh kita edit dan kuantitasnya 2 dengan harganya 200 juga. Oke, lalu kita lanjut. Di sini kita kasih keterangan retur barang pisang 2 rusak. Oke, setelah itu kita simpan.
Setelah kita simpan, lalu kita lihat lagi di daftar laporan, di rincian nilai persediaan kita refresh. Nah, di sini otomatis kita ada lagi tambah untuk 400 dengan kuantitas keluar 2 dengan nilai akhir 1200. Lalu kita masuk ke kartu stok persediaan, kita refresh. Nah, di sini juga sudah masuk dan real time. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kita langsung simulasikan cara retur barang dengan metode tukar guling. Oke, untuk pertama-tama kita aktifkan dulu untuk fiturnya. Masuk ke pengaturan, lalu preferensi. Kita masuk ke fitur, langsung ke pembelian, kita centang yang klaim pemasok, lalu kita simpan. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung dari fitur pembelian. Di sini kita langsung ke fitur klaim pemasok. Nah, kita pilih tipe klaimnya kirim barang. Di sini nama pemasoknya kita masukkan toko makanan laris. Langsung kita masukkan itemnya bolu pisang dengan kuantitas 1. Oke, kita lanjut. Lalu kita masukkan keterangan retur barang bolu pisang 1 karena rusak. Oke, di sini kita kirim barang ke pemasok toko makanan dengan 1 item bolu pisang, lalu kita simpan. Setelah si vendor kita kirim lagi untuk penggantian bolu yang tadi, lalu kita masukkan tipe klaimnya di sini terima barang. Kita terima barang, masukkan nomornya dari 001 dengan kuantitas 1. Oke, setelah itu kita masukkan keterangan di sini. Barang masuk bolu pisang 1 dari retur. Oke, setelah itu kita simpan. Lalu kita lihat laporannya lagi. Kita di sini refresh. Di sini udah otomatis masuk, di sini ada keluar 1. Kita kirimkan barang yang rusak ke si vendor, lalu kita terima lagi dengan barang yang sama untuk penggantinya 1. Oke, untuknya rinciannya di sini kita refresh juga, otomatis masuk juga dan real time. Oke, mungkin sekian saja untuk simulasi cara penginputan retur pada Akuret. Saya Ricky, pamit undur diri. Terima kasih. Salam pagi.